Pendahuluan pemrograman. Prinsip kerja komputer. Komponen dasar komputer adalah rangkaian elektronik yang dapat ditempati bit 0 dan bit 1. Bit 0 dinamakan kondisi off, sedangkan 1 kondisi on. Proses komputer atau komputasi dilakukan dengan mengendalikan bit 0 dan bit 1 pada rangkaian elektronik tersebut. Prosedur pengendalian tersebut ditulis dalam bentuk program komputer. Program komputer akan memproses data menjadi output berupa informasi. Data komputer disebut sebagai input. Program komputer merupakan urutan proses pengolahan data komputer. Program komputer ditulis dalam bahasa program. Hasil proses pengolahan data disebut informasi. Secara sederhana, pada komputer data diproses menggunakan program untuk menjadi informasi. Atau dengan istilah komputer, data diproses menjadi informasi. Ataupun input, masukkan program, akan menghasilkan output. Layaknya membuat roti, bahan mentah yaitu terigu, gula, mentega, telur, dan lain-lain. Itu bahan mentah. Bahan mentah tersebut kemudian diproses. Proses pengolahan itu melalui beberapa langkah. Mula-mula terigu diberi air, kemudian dituang gula, mentega, telur, dan campuran lain. Selanjutnya diaduk sampai merata. Berikutnya di oven. Hasilnya setelah masak menjadi roti siap untuk dikonsumsi. Nah, roti itulah yang dinamakan output atau informasi. Bahasa program. Program komputer juga demikian. Pengolahan data komputer melewati tahap-tahap dan langkah-langkah tertentu. Tahapan dan langkah ini dituliskan secara berurutan dalam bentuk program. Jadi program adalah perintah berurutan yang ditulis dalam bahasa program untuk mengolah data. Perintahnya ditulis dalam bahasa program yang bukan bahasa Inggris, walaupun banyak perintah ditulis dalam bahasa Inggris. Ada dua jenis bahasa program, yaitu bahasa tingkat rendah yang berorientasi pada bahasa mesin atau machine language dan assembly language berhubungan dengan operasi hardware komputer, dan bahasa tingkat tinggi yang berorientasi pada bahasa manusia. Basic Beginner All Purpose Symbolical Instruction Code yang digunakan untuk aplikasi umum, misalnya untuk hitungan dan bisnis. Fortran, formula translator untuk penghitungan matematika. COBOL, Common Business Oriented Language untuk aplikasi bisnis. Dalam perkembangan berikutnya dibuatlah bahasa Pascal, C, dan dilanjutkan dengan program visual, misalnya Visual V Basic, Delphi, Visual C, dan kemudian berkembang lagi VBNet. Sekarang tak terhitung bahasa program maupun software yang ada di pasaran. Algoritma dan flowchart. Pada awalnya, untuk mempermudah pembuatan program, dibuat rangka program dalam bentuk flowchart. Flowchart ini memudahkan programmer untuk mendapat gambar visual dari algoritma. Sedangkan algoritma itu adalah urutan proses komputasi yang ditulis untuk mempermudah programmer membuat program. Jadi, untuk membuat program, lebih dulu dibuat algoritma yang kemudian divisualisasikan, ditampilkan dalam bentuk flowchart. Programmer yang telah berpengalaman membuat program tanpa flowchart, bahkan tanpa membuat algoritma lebih dulu. Programmer junior
dianjurkan untuk menguasai teknik flowcharting lebih dulu. Logika pemrograman selanjutnya akan divisualisasi dalam bentuk flowchart. Untuk belajar assembly, flowchart mutlak diperlukan. Sistem komputer. Beberapa program komputer terintegrasi menjadi satu kesatuan yang disebut software system. Software system dapat diandaikan seperti telaga berisi air dengan permukaan tenang. Bila orang menjatuhkan sebutir batu besar, maka permukaan air di telaga itu akan bergelombang dan akan tenang lagi setelah tinggi permukaan air di mana-mana sama. Begitu pula, kecil dijatuhkan, terjadi riak-riak kecil di seluruh permukaan air sampai tinggi seluruh permukaan air itu sama. Demikian pula pada software system. Transaksi besar yang terjadi pada input data akan menyebabkan perubahan pada jurnal dan buku besar yang selanjutnya mempengaruhi neraca. Transaksi skala kecil juga sama pengaruhnya. Tidak dibedakan antara transaksi besar dan kecil. Flowchart untuk software system disebut sistem flowchart, sedangkan untuk program komputer disebut program flowchart. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya, program flowchart. Tahap pembuatan program. Membuat program berbeda dengan membuat sistem program. Pada waktu ini, jika ada permintaan membuat program, yang dimaksudkan adalah membuat sistem program menyeluruh yang merupakan integrasi dari beberapa program. Program penggajian atau yang umum disebut payroll misalnya terdiri dari program perekaman data induk, kemudian tabel gaji pokok, kemudian tabel tunjangan, daftar lembur, daftar potongan selama sebulan, kemudian juga program perhitungan, kemudian program cetak output, dan sebagainya. Jadi bukan terdiri satu program saja, melainkan beberapa program diintegrasikan menjadi satu software system. Karena itu flowchartnya juga berbeda, seperti yang disebutkan di atas, yaitu sistem flowchart dan program flowchart. Nah, ini gambar dari simbol sistem flowchart. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar program flowchart yang sudah terintegrasi. Nah, ini gambar dokumen, manual input, manual operation, merge seperti segitiga terbalik. Kalau manual operation itu seperti tong sampah, extract itu segitiga, sort seperti ini, kemudian collate, multi dokumen, kemudian punch card, punch tape, summing junction, or store data disk, delay, magnetic tape, magnetic disk, direct access storage, display, orbit, dan konektor. Jadi lingkaran ini adalah gambar konektor. Yang akan kita pelajari nanti adalah ini. Simbol program flowchart. Yang pertama adalah bentuknya terminal. Ini awal dan akhir proses. Artinya pada waktu awal membuat program itu gambarnya ini, dan terakhir akhir proses itu gambarnya juga seperti ini. Hanya ada satu jalur keluar atau jalur masuk. Kemudian preparation. Preparation itu gambarnya segi 6. Itu untuk di sini diisikan persiapan awal, nilai awal, atau biasanya dinamakan inisiasi. Selanjutnya segi 4 ini adalah proses. Di situ dimasukkan tulisan hitungan dan rumusan.
Selanjutnya gambar belah ketupat, decision symbol. Decision symbol nanti ada pilihan yes, y, dan n atau no. Kemudian yang terakhir adalah input, output. Di sini nanti dituliskan data sebelum diproses ataupun setelah diproses. Komentar atau comment. Setelah melihat tayangan, sekarang waktunya Anda memberi komentar tentang apa yang telah ditampilkan dalam tayangan itu. Caranya, klik add a public comment. Jadi pada tulisan add a public comment, diklik di situ. Di samping tombol merah di sebelah bawah. Tulis apa saja, usulan atau sanggahan atau yang lain. Tulis komentar dengan kalimat-kalimat yang sopan, walaupun seandainya Anda tidak menyukai tayangan itu. Kalimat-kalimat yang kurang sopan akan dihapus oleh admin YouTube. Komentar Anda bisa juga akan dikomentari oleh yang lain. Karena itu, pilihlah kata-kata atau kalimat yang baik yang bisa diterima orang banyak. Sekian.